2025 harus diakui bukanlah musim terbaik Ferrari, dan mereka berpotensi akhiri musim tanpa kemenangan untuk pertama kalinya di era ground effect. Mobil SF25 yang di awal musim digadang-gadang jadi penantang gelar pasca kalah tipis dari McLaren dalam perebutan titel konstruktor tahun lalu, faktanya malah keteteran dengan berbagai masalah yang melanda. Jangankan jadi penantang gelar, menang saja Ferrari belum sanggup musim ini, karena begitu dikdayanya McLaren yang jauh unggul di atas mereka. Sekalinya kesempatan itu ada, dia hanya sebatas nyaris seperti performa terbaik mereka di GP Hongaria, ketika Charles Leclerc tak bisa pertahankan keunggulan karena intervensi tim saat pit stop, supaya tak kena diskualifikasi. Jika merujuk pada pernyataan Leclerc, mereka setidaknya masih punya dua kesempatan untuk raih kemenangan, yaitu di Singapura dan Las Vegas. Tapi mereka tidak bisa lagi mengulangi performa di Baku, yang mana Ferrari hancur oleh ekspektasinya sendiri, yang ternyata ketinggian dengan finish di posisi 8 dan 9. Fokus Ferrari saat ini adalah bagaimana caranya mereka bisa kumpulkan poin lebih banyak dari Mercedes dan rebut kembali posisi kedua konstruktor. Mereka sekarang juga terancam oleh Red Bull, yang diam-diam masih mengintai dengan gap yang makin menipis, seiring dengan bangkitnya Max Verstappen semenjak summer break. Jelas bukan pekerjaan yang mudah, mengingat performa Ferrari yang cenderung fluktuatif dan semakin sulit ditebak akhir-akhir ini, karena karakteristik SF25 yang memang punya beberapa masalah fundamental yang tak terselesaikan. Pengembangan SF25 sendiri sudah resmi dihentikan, dan terakhir kali upgrade diluncurkan adalah pada GP Belgia bulan Juli kemarin. Sekarang Ferrari sudah fokus 100% ke mobil 2026, dan hanya menerapkan adjustment yang bersifat sirkuit spesifik ke mobil tahun ini, seperti spek sayap belakang baru di Baku. Bahkan, komponen sayap belakang low drag dan high downforce mereka sejatinya merupakan daur ulang dari spek mobil musim lalu untuk hemat anggaran serta efisiensi dalam development. 2026 sendiri merupakan kesempatan besar bagi Ferrari untuk meriset semuanya dalam misinya memutus rangkaian puasa gelarnya sejak musim 2008. Mereka sudah dipastikan gagal di era ground effect yang didominasi oleh Red Bull serta McLaren dalam setahun terakhir. Faktor aerodinamika yang dominan mengekspos kelemahan Ferrari yang belum bisa membuat mobil kompetitif dengan mengandalkan angin tanpa menggantungkan performa ke mesin sepenuhnya. Berbeda dengan Red Bull yang mempunyai sosok Adrian Newey dan Rob Marshall yang kemudian pindah ke McLaren, Ferrari tak punya orang yang jadi pioner dalam desain mobil semacam itu. Oleh karenanya, regulasi mesin dan aero untuk 2026 jadi kesempatan terbaru bagi Ferrari dalam memperkuat development mobil. Setidaknya di aspek aero, mereka sudah memiliki sosok Loic Serra yang terbukti sebagai desainer chassis yang handal di balik dominasi Mercedes di era hybrid. Meskipun dominasi mereka, faktor mesin lebih berperan, namun integrasi chassis Mercedes adalah yang terbaik di masanya dan bisa memberikan keseimbangan aero yang sanggup hancurkan tim-tim lain di setiap sirkuit. Beberapa pengembangan mobil yang kita lihat musim ini, seperti utak-atik konsep suspensi dari push rod ke pull rod, sebenarnya adalah langkah awal dari eksperimen Serra untuk mobil tahun depan. Resiko yang ia ambil memang cukup menantang, karena hasilnya SF25 jadi sulit dikendalikan serta inkonsisten. Namun anggap saja itu pengorbanan yang harus diambil demi mendapatkan pemahaman lebih bagus soal mobil seperti apa yang harus dibuat musim depan. Kekhawatiran terbesar bagi Ferrari saat ini adalah soal pengembangan mesin 2026, terutama setelah tahu jika mereka akan ditinggal oleh dua punggawa andalannya. Ferrari akan kehilangan dua figur senior dalam divisi mesinnya, yaitu Wolf Zimmermann dan Lars Schmidt, yang bakal pindah ke Audi, mengikuti jejak Mattia Binotto yang butuh sosok berpengalaman di timnya. Walau keduanya akan pindah setelah mesin 2026 Ferrari sudah selesai dibuat, namun tidak adanya mereka pastinya membuat skuad Maranello kehilangan engineer kelas kakapnya, terutama Zimmermann yang dikenal jenius dalam urusan mesin dan jadi figur di balik kembalinya performa mesin Ferrari setelah dihantam hukuman dari FIA pada 2020 dan 2021. Ferrari juga kehilangan ahli aero yang berperan dalam pendinginan mesin, yaitu Enastas, yang kabarnya selangkah lagi pindah ke Mercedes. Jadi jelas kalau ada kekhawatiran soal bagaimana Ferrari mempersiapkan mesin 2026 mereka, kalau melihat struktur tim yang sedikit melemah. Satu hal menarik adalah adanya rumor yang menyebut kalau ada permainan politik di balik layar, yang bertujuan untuk gembosi Ferrari dari luar, dan ganggu persiapan mereka musim depan. Salah satunya adalah agenda yang menyebut jika Ferrari tertinggal dalam pengembangan mesin, dan mereka tertinggal dari Mercedes yang dikatakan sebagai mesin terdepan di regulasi baru. Toto Wolff gosipnya jadi orang yang bertanggung jawab atas agenda tak berdasar itu di media.
Toto sengaja buat rumor palsu soal mesin Ferrari 2026 yang tertinggal untuk mencegah engineer-engineer Mercedes pindah ke Maranello dan memancing orang baru supaya mau direkrut ke timnya sendiri. Setidaknya, isu tersebut bisa mencegah kepindahan dua engineer mesin Mercedes spesialis cooling system untuk hijrah ke Ferrari, dan mereka juga bisa dapatkan Enastas dari Maranello. Meski masih sekedar gosip, namun ada alasan logis kenapa Toto Wolff melakukan hal ini. Tahun lalu, Mercedes kecolongan dari Ferrari dan kehilangan dua sosok penting sekaligus, yaitu Jerome D'Ambrosio dan Loic Serra yang ikut Lewis Hamilton pindah ke Italia. Toto diyakini cukup syok ketika tahu Jerome D'Ambrosio yang diplot sebagai tangan kanannya untuk gantikan James Vowles ternyata berhasil dibujuk oleh Fred Vasseur untuk direkrut Ferrari. Dia tak ingin hal yang sama terjadi dan akhirnya bermain politik di balik layar dengan membuat berita palsu untuk gembosi Ferrari dari luar. Hasilnya bukan cuma Ferrari gagal dapat orang incarannya, namun mereka juga kehilangan dua sosok penting dengan pindahnya Zimmerman dan Smith ke Audi. Walaupun mereka berdua sebenarnya lebih ke faktor Mattia Binotto yang berhasil membujuknya untuk ikut ke proyek besarnya di Jerman. Jadi secara garis besar pengembangan mesin Ferrari 2026 digembosi oleh dua pabrikan raksasa Jerman, yaitu Mercedes dan Audi, yang entah hanya kebetulan saja atau memang mereka berdua sudah bekerja sama di balik tirai. Meski begitu, Ferrari tidak panik, karena proyek 2026 mereka sudah berjalan cukup solid walau memang benar ada beberapa masalah yang melanda. Enrico Gualtieri dan Davide Mazzoni akan ambil alih semua tanggung jawab pengembangan mesin untuk regulasi baru, serta Ferrari bakal kedatangan banyak engineer baru hasil eksodus dari Renault, serta beberapa dari Mercedes yang negosiasinya sudah selesai sejak tahun lalu. Salah satu yang datang adalah Frank Sanchez yang akan jadi kepala pengembangan wind tunnel yang akan integrasikan power unit ke sasis. Progres mesin 2026 Ferrari setidaknya lebih positif dari rumor yang disebar Toto Wolff yang mengatakan kalau mereka tertinggal di belakang. Ferrari memutuskan menerapkan desain yang ekstrim dengan berusaha buat mesin dengan ukuran yang super kompak dengan radiator lebih kecil untuk prioritaskan aerodinamika. Ferrari ingin ikuti langkah McLaren yang bisa buat sasis yang sangat efisien secara aero dengan memaksimalkan mesin Mercedes yang berukuran kompak. Selain itu, Ferrari juga lakukan inovasi dari aspek material dan metode pembuatan blok mesin yang memakai metode laser berdaya tinggi untuk menyatukan serbuk logam dalam beberapa lapisan untuk ciptakan geometri mesin yang kompleks. Blok mesin mereka nantinya bisa terbuat dari campuran logam dengan bahan-bahan berbeda lainnya seperti aluminium atau bahkan keramik. Jika Ferrari bisa melakukannya, mereka bisa buat komponen mesin dengan memaksimalkan efisiensi bobotnya dan punya lapisan yang solid untuk mendukung optimalisasi performa. Tantangan terbesar bagi skuad Maranello adalah perkara manajemen baterai, serta reliabilitas yang sebenarnya juga sama dialami oleh pabrikan lain. Langkah agresif yang diambil Ferrari soal desain mesin membuat pendinginan jadi problem yang cukup membuat para engineer di sana pusing. Radiator yang tambah kecil buat pendinginan jadi lebih sulit, dan Ferrari dilaporkan belum bisa mendapatkan durasi yang diinginkan ketika menguji mesinnya di tes dyno. Tekanan yang mereka dapat ketika mesin dijalankan di dalam suhu tinggi juga belum sesuai harapan karena metode pembuatan mesin serta material yang dipakai berbeda. Namun sekali lagi, semua pabrikan sepertinya juga alami masalah serupa karena mereka semua berlomba-lomba dalam mencari material serta metode untuk memangkas bobot mesin seringan mungkin. Dengan ukuran baterai yang makin besar namun berat minimum mobil 2026 yang turun sampai 768 kilo, diyakini merupakan target yang agak mustahil untuk dicapai. Ferrari mengambil langkah ekstrim untuk bisa mendapatkan mesin seringan dan sekompak mungkin, walau resikonya adalah mereka harus berjibaku dengan reliabilitas. Yang jelas 2026 bakal jadi misteri terbesar untuk saat ini, karena tidak ada jaminan pabrikan mana yang akan kompetitif, dan asumsinya untuk sekarang adalah mereka semua alami kesulitannya masing-masing. Tidak akan ada yang sempurna tahun depan, dan pabrikan yang punya problem paling sedikit adalah mereka yang akan kompetitif di baris depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.